Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mariadi Budi Wiono, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2019-7252-0155 dari program studi pendidikan geografi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Manfaat Tanggamus di kelas 10.1 dengan materi tenaga eksogen proses erosi oleh air. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar di hari Sabtu seperti biasanya pelajaran mata pelajaran geografi. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baik semuanya, alhamdulillah hari ini kita udah berdoa di awal pembelajaran. Mudah-mudahan pelajaran kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk absensi kehadiran silahkan mengisi Google Form seperti biasanya ya. Nah, pada hari ini temanya adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Silakan yang jadi dirijen bisa maju ke depan ya. Dimohon untuk berdiri.
indah benar dalam hariku Indonesia. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, siswa-siswi, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang erosi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian itu berusaha untuk mengetahui jenis-jenis tenaga eksogen, kemudian mengetahui proses daripada erosi oleh air. Erosi oleh air itu adalah bagian dari tenaga eksogen. Nanti kalian akan melakukan proyek eksperimen, kemudian akan mempresentasikannya ya. Nah, di sini ada slide PowerPoint yang bisa kalian lihat ya. Nah, kira-kira itu gambar apa? Batunya kenapa kira-kira? Oh, bentar. Nah, ini batunya kenapa kira-kira? Terbelah ya. Kira-kira di situ ada orang nggak kira-kira? Atau manusia gitu? Nggak ada ya. Siapa kalau gitu yang membelah batunya? Yang membelah batunya adalah tenaga eksogen ya. Oke, tenaga eksogen bisa dari matahari, kemudian dari air, ataupun dari angin ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya mau tes pendengarannya dulu. Jadi kalau saya bilang siap untuk belajar, kalian menjawab siap ya. Untuk mengetes pendengaran. Jadi, kalau pendengaran kalian baik, berarti kalian bisa menjawab. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, saya kira pendengarannya bagus ya. Nah, apa sih tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang terdiri dari proses pelapukan, kemudian erosi, dan sedimentasi. Jadi tenaga eksogen itu adalah tenaga yang dihasilkan yang bersumber dari luar permukaan bumi ya, bisa dari air hujan, bisa dari sinar matahari, ataupun bisa dari gelombang laut dan es. Nah, sebelum kalian belajar tentang erosi, yang pertama adalah tahapannya yaitu pelapukan. Pelapukan ini bahasa Inggrisnya apa? Weather. Ya, weathering itu dari weather atau cuaca. Jadi proses pelapukan ini meliputi energi matahari, air hujan, dan satu lagi ada pengaruh makhluk hidup dan organisme. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Nah, pelapukan fisik ini dari batu yang satu utuh itu bisa terbelah menjadi banyak bagian. Nah, ini disebabkan oleh sinar matahari yang selama ratusan tahun gitu ya. Bukan satu hari terbelahnya, tapi ratusan atau ribuan tahun. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi, biasanya terjadi karena air yang berinteraksi dengan batuan gitu. Kemudian batuannya larut. Kalian pernah melihat garam? Kalau garam dicampur air, garamnya apa yang terjadi dengan garam? Larut ya. Jadi kurang lebih pelapukan kimia itu seperti itu prosesnya. Dan yang ketiga, ada yang namanya pelapukan organik. Kalau pelapukan organik ini terjadi karena aktivitas makhluk hidup ya, bisa tumbuhan, bisa hewan. Kira-kira yang menyuburkan tanah itu di dalam tanah itu siapa? Cacing ya. Nah, cacing itu bisa membuat tanah itu menjadi lapuk. Nah, itu namanya pelapukan organik. Kalau kalian mendengar pupuk organik, biasanya pupuknya bersumber dari tanaman yang udah membusuk ya. Nah, pupuk organik gitu. Paham? Jadi pelapukan itu ada 3 ya.
fisik, mekanik, kimiawi, dan organik. Nah, ini pelapukan. Dan kita melihat ini adalah video proses pelapukan kimiawi. Jadi ini adalah daerah kapur atau daerah karst yang tersusun oleh batuan gamping atau batu kapur, di mana batu kapur itu terdiri dari unsur CO3 atau kalsium karbonat. Artinya di dalam batu kapur itu ada kandungan garamnya ya, sehingga di situ batuannya larut oleh air, kemudian membentuk goa. Pernah ke goa nggak? Nah, pernah ya. Jadi ada goa di situ. Jadi ini namanya pelapukan kimiawi ya. Oke, pelapukan kimiawi. Nah, ini tadi udah saya sampaikan apa itu erosi. Jadi erosi adalah proses terkikisnya material, bisa itu tanah, bisa pasir, ataupun bebatuan yang ada di permukaan bumi yang disebabkan oleh apa? Nah, jadi ada energi air, angin, gelombang laut, dan es ya. Nah, gitu. Namanya erosi. Ingat-ingat, pengikisan ya. Jadi kalau gigi kalian nggak sering sikat gigi, itu terkikis nanti sama apa? Air ya, sama cacing yang ada di dalam gigi gitu. Jadi sering sikat gigi biar giginya nggak erosi. Nah, erosi atau pengikisan itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah erosi oleh air. Ada kenampakan yang berbeda atau sama di sini? Kalau ini di mana? Ini laut, ini darat ya. Berarti ini di pantai. Kalau ini di kutub ya. Kutub. Kalau ini di gurun ya, di gurun. Kalau ini di daratan ya. Yang terjadi di sekitar kita umumnya adalah erosi oleh air. Nah, gitu. Ada 4 erosi. Oke, kita lanjut. Nah, fokus kita hari ini adalah erosi oleh air atau bahasa ilmiahnya ablasi. Apa, Devi? Ablasi. Ya. Next. Nah, ini tahapan erosi. Jadi pertama adalah erosi percik. Jadi air hujan itu langsung terkena permukaan tanah ya. Nah, kalau digambar itu seperti ini. Jadi ini ada air hujan turun. Ini ada permukaan tanah. Jadi material yang ada di sini itu terlempar gitu ya. Ini ya. Nah, ini namanya erosi percik. Kemudian setelah ratusan tahun, erosi percik ini membentuk lembaran-lembaran. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada lembaran-lembaran jejak erosi ya. Seperti ini. Kemudian air tadi mencari tanah yang mudah terkikis. Nah, di bagian sini tanah tuh mudah terkikis sehingga ini membentuk erosi alur namanya. Yang terakhir erosi parit atau yang bisa kita kenal dengan gali erosi. Nah, jadi ada tahapannya ya erosi ya. Kemudian ini jadi sungai itu terbentuk juga bisa dari proses erosi awalnya ya. Jadi yang tadinya alurnya kecil, ada hujan setiap tahun, setiap hari, kemudian membentuk alur yang lebih besar, terisi air sehingga membentuk sungai. Nah, ini erosi alur ya gambarnya. Seperti itu. Pernah lihat nggak sebelumnya? Belum. Nah, biasanya daerah-daerah seperti ini itu mudah tererosi. Ini di Dieng ya, di Wonosobo. Wonosobo Dieng sana, bukan di Tanggamus ya. Jadi mereka menanam kentang di atas-atas bukit. Nah, ketika ada hujan deras, biasanya tanah yang ada di atas-atas bukit ini akan mudah tererosi. Sehingga jika lebih parah akan terjadi
longsor dan seperti ini ya. Di air membawa banyak material tanah. Gitu. Yo, kita tes konsentrasi dulu. Kayaknya ada yang melamun tadi ya. Nah, ini warnanya apa kira-kira? Hijau. Kalau ini? Oke, kalau ini? 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 Sekarang kalimatnya apa itu? Ini? Kalau ini? Oke, masih konsentrasi ya sampai sini ya? Kalau ini? Warnanya? Baik? Nah, pada hari ini kalian akan melakukan proyek yaitu simulasi erosi oleh air membuat miniatur ya. Kan kalau kita ke alam itu kan jauh ya. Nah, kita ke gunung, ke bukit, ke taman nasional itu jauh, memerlukan biaya yang besar ya. Jadi kita buat replikanya di dalam kelas. Hari ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok melakukan proyek eksperimen erosi menggunakan barang bekas dan bahan yang ada di sekitar sekolah. Kalau gitu saya bagi kelompok dulu ya buat kalian ya. Saya bagi kelompok. Untuk kelompok 1, karena ini mejanya pas 4 ya. Kelompok 1 ada di sebelah sana ya. Kelompoknya Revan sama Devi ya. Kemudian untuk kelompok 2 di sini mejanya. Kelompok 3 di belakang. Kemudian yang terakhir kelompok 4. Oke, sepakat? Nah, pada pertemuan minggu kemarin saya sudah instruksikan kalian untuk membawa bahan-bahan yang akan kita lakukan eksperimen. Hari ini bawa bahannya nggak semuanya? Ada apa aja? Ya. Jadi kalau kita lihat bahan itu seperti yang ada di alam ya. Jadi ada tanah, ada pasir ya. Ada kerikil atau batu, ada tanaman juga. Tanaman itu kalau dalam jumlah besar ya hutan ya. Nah, kemudian nanti ada botol yang bisa kita gunakan untuk wadahnya atau medianya. Bawa semua. Kalau bawa semua, kita langsung aja melakukan proyek. Kira-kira waktunya 20 sampai 30 menit ya. Nanti kalian secara berkelompok akan melakukan diskusi, kemudian membuat eksperimen sesuai dengan LKPD yang ada di sini. Jadi kalian baca LKPD-nya ya. Nanti kalian lihat petunjuknya harus apa dulu gitu ya. Nah, kalau tanah itu letaknya di paling dasar ya. Nah, kalau ada 2 botol, jadi untuk botol yang pertama, ini saya bagikan dulu aja LKPD-nya ya. Ada 4. Nah, ini LKPD-nya, bisa kalian lihat. Di situ ada materinya juga. Di bagian mana kita coba lihat terus di halaman langkah kegiatan. Ada di situ langkah kegiatan ya. Nah, pada langkah kegiatan itu nanti kan ada 2 botol ya. 2 botol. Ini botol pertama. Botol pertama itu paket lengkap ya. Ada tanah ya. Ada pasir ya. Kemudian campur kerikil juga ya. Kemudian jangan terlalu tinggi ya. Biasanya di mulut botolnya itu di tanahnya ya yang agak bawah aja. Ini yang paling atas adalah tumbuhan. Sama seresah daun ya. Ada seresah daun. Nah, kalau daunnya besar ya dipotong kecil-kecil. Kemudian yang botol yang kedua itu hanya
tanah ya. Mungkin dicampur kerikil ya. Nah, ini yang botol yang kedua, hanya tanah dan kerikil. Oke, paham sampai sini? Kalau paham, silahkan disiapkan alat-alatnya. Nah, botol nanti kamu gunting di bagian atasnya. Di sini ya, digunting. Ini rumputnya mana? Ini rumputnya ya? Oke, jadi nanti kelompok lain ada yang nggak bawa rumput? Bawa. Kalau kurang, di sini banyak rumputnya, bisa nanti dibagikan. Oke, pertama kalian potong botolnya ya. Iya, jadi jangan tinggi-tinggi ya. Ya, jangan tinggi-tinggi ya, sekira segini aja. Oh ya. Ya, ya situ. Boleh. Banyak banget rumputnya. Rumput di rumah kamu cangkul ya. Nah, nanti ini lembar pengamatannya ya. Oh, ditulis bagaimana sih reaksi. Iya, dipotong-potong. Ya, kayak gitu digituin. Ini tanahnya ya. Oke, ya kayak gini. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nanti langsung dikasih aja tanah di bagian bawahnya. Ya, tutupnya ditutup aja dulu. Ditaruh di botolnya aja dulu.
Ya kayak gitu. Ya agak mepet mulut botolnya ya. Tambahin. Ya kalau ada kerikil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya di. Ini tambahin lah lagi sampai segini. Ya boleh. Belum. Itu kebanyakan itu kurang. Udah pasti segitu. Oke, udah kali ya. Ya, nggak usah dipadatkan, nggak apa-apa sebenarnya. Gimana? Ya, pasir. Ya ditambahin sih. Iya boleh segitu. Kalau udah dikasih, enggak, nanti dibuka aja. Ini biarin aja. Ya boleh tambahin batuan. Ya kayak gitu. Nah, botol yang sebenarnya pasirnya nggak usah terlalu ini ya. Nah itu boleh dikasih dedaunan ya. Kalau yang ini ditambahin pasir lagi. Ini botol kedua ya. Botol kedua yang isinya daun. Apa yang tanah aja? Oke, hanya tanah ya. Ya, batunya ya gini, kebanyakan tapi batunya. Banyak. Ya. Itu batunya kebanyakan ya, berarti agak dikipin dulu. Ini ukurannya besar-besar. Udah gitu. Kemudian dikasih rumput. Udah ada batunya gitu. Ya ini yang kedua. Yang botol kedua ini ya tanah aja ya.
Iya, tapi ini kebanyakan tanahnya. Waduh. Ini mentok ya. Ini kebanyakan, dikurangin. Oke. Dikurangin ini nggak muat nanti. Boleh. Daunnya ini ya dibagi ya. Nah, berarti botol satu udah selesai ya. Kayaknya ini cukup lah. Dibuka aja botol. Nih. Ya, ntar ya. Gimana? Ya. Nanti boleh sih nanti. Ini ini tanahnya aja ya. Kurang nih segini. Main ya. Ya kayak gitu. Nanti dikasih daunan ya. Dan tanahnya kurang nggak ini? Enggak ya. Tanahnya nggak kurang. Kurang ya ditambahin berarti. Ditambahin aja tanah. Gimana kelompok 3? Iya kepenuhan ya. Ini tanahnya, oh iya ini kepenuhannya. Ya udah buat aja. Yang ini biarin tanah sama pasir aja. Yang itu gitu ya. Ini air minum apa air? Nah segini udah pas. Jadi dikasih batu ya dikit aja sama pasir juga. Nggak apa-apa dicampur gitu. Nah mungkin cukup kali ya batunya. Nah cukup kali ya batunya. Jadi botol satu udah selesai ya. Oke selesai. Biarin aja berarti udah ya. Batunya banyak amat. Mana batunya? Udah. Berarti botol satu selesai ya. Ya ditambahin biar dikasih biar bisa buat nanam.
Nah, ya kayak gitu. Tapi rumputnya kurang banyak ya. Itu pohonnya dikit berarti. Nggak apa-apa agak dibanyakin daunnya. Gini. Nih taruh dia. Hmm. Ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Hmm. Tanam aja dulu tanamannya. Rumputnya mana? Bagus ini rumputnya taruh di atasnya ya. Oke, sambil duduk aja ya ngerjainnya ya. Main biar kelihatan. Bisa sambil duduk aja ya. Yang di situ. Apa-apa ini di ya gitu. Ini taruh di atasnya aja nggak apa-apa di gini-gini. Ditaruhan, ditempelin. Intinya kan fungsinya ya kayak gini. Bentar. Di sini kebanyakan ya. Ya. Pilih yang bersih. Ini udah cuci kan. Ini ya kurang. Nanti dikasih batu sama dedaunan ya. Nah. Kalau bisa airnya air dari luar nggak apa-apa. Nah, jangan air minum ya. Udah terlanjur. Huh? Wow. Airnya di luar nanti ngambil boleh. Oh udah. Oke siap. Ya bagus. Enggak ya emang segini. Ini udah dikasih daun tadi ya?
Ya, siap. Ya, agak becek ya. Nggak apa-apa, nanti diberesin. Nah, kalau udah, ya tunggu kelompok yang lain ya. Kelompok ini udah ya. Wah, tapi ini kok dikit amat ini apanya? Pepohonannya cuma ada 3. Ada lagi nggak ininya? Ada. Coba lihat. Nggak apa-apa, ini juga boleh. Nah, ini ya. Ya udah, ini aja nih. Ini ditaruh di atasnya ya. Oh, ini banyak tanahnya. Ini ketinggian ya. Daunnya cuma segitu, nggak ditambahin. Masih ada ya? Ini masih banyak. Oke, ini kelompok 2 ya, udah ya. Oke. Tunggu kelompok lain dulu ya. Ya dicampur aja, bebas. Hah? Apa? Hmm? Nggak estetik ya? Ya itu kan pohon gede gitu kan, estetik lah. Nah, terus dikasih daun. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah, ya kalau yang udah selesai botolnya, jadi kalian menuangkan ya, misalnya di sini ya kayak gini. Coba perhatikan dulu. Ya, botol yang pertama nih, kalau udah selesai kalian tuangkan airnya secara pelan-pelan gitu ya. Ya, istilahnya air ini adalah air hujan gitu ya. Jadi dari atas. Nah, kemudian nanti kan keluar lewat sini ya. Jadi jangan disiram, yang nuanginnya pelan-pelan, gitu, yang rata gitu. Pasti satu gelas ini kurang airnya. Jadi ini karena ini lebih luas, jadi biasanya airnya lebih dari 1 gelas. Nanti sampai airnya keluar. Nah, botol yang satunya berfungsi untuk menampung air yang keluar ya. Mungkin ini diibaratkan sebagai sungai gitu ya. Sungai kan untuk menampung air ya. Jadi botol yang ini sebagai sungai, terus botol yang satunya sebagai hujan gitu. Nanti ketika airnya keluar, kalian lihat tingkat kekeruhannya. Jadi air ini sebagai pengontrol gitu. Karena semakin banyak airnya, mungkin semakin banyak yang
material yang terbawa gitu. Jadi airnya itu sebagai pengontrol gitu. Nah, gitu ya, paham? Sama dengan botol yang ada rumputnya juga sama, kita tuangkan air secara pelan-pelan, perlahan nanti airnya kita tampung. Nah, kalian amati perbedaannya apa gitu. Nah, setelah diamati perbedaannya apa, di sini kan ada LKPD ya. Nah, di F, di lembar yang pengamatan, coba dibuka LKPD-nya di F. Di sini ya. F. Ya, di sini ya. Di bagian lembar pengamatan ini ya. Ada F gitu. Udah dibuka LKPD-nya? Nah, di situ kan ada nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 1 apa? Ya, nomor 1 warna air hasil ya warna air hasil erosi gitu. Ya, antara jernih dan keruh ya. Kemudian yang kedua, jumlah tanah. Mungkin banyak atau sedikit gitu. Atau tidak ada sama sekali gitu ya. Terus tingkat erosi ya, berarti kalau airnya keruh berarti erosinya tinggi. Kalau airnya jernih erosinya rendah. Gitu. Paham sampai sini ya? Nah, oke, kalau paham silahkan kalian bereksperimen gitu, menuangkan air, kemudian mencatat hasilnya di F. Tutupnya nggak dibolongin ya, biarin aja tutupnya. Tutupnya dibuka ya. Ya. Jadi di sini nanti tempatnya di mana? Mau di mana? Di sini. Ya, nanti dibersihin ya. oh iya bikin aja Iya, boleh. Iya, boleh disiram perlahan ya. Di sini. Coba. Nah, kalau di sini tumpah ya, di mana? Mau di mana? Di sini kali ya. Awas. Nah, kan dia di begini ya. Oke. Nah, ini kan untuk menampung. Yang menampung harusnya kosong gitu. Berarti yang kosong di sini. Tuh. Begitu juga botol yang kedua. Mungkin kamu sama ini ya. Iya, sampai ini. Ya mungkin di sini ya, di sini. Jangan dipegang, nggak apa-apa, kita taruh aja. Taruh. Ya, disiram sampai penuh. Boleh keluar. Kalau airnya kurang, ambil di keran ya. Di luar ada air di keran. Ada batu nggak? Ya. Oke, coba ini dibuang dulu, nanti ini lagi. Hah? Tererosi ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kita lihat. Ya, pelan-pelan ya. Ya. Ya? Oke. Ya, mungkin sedang berarti ya. Jadi botol berikutnya. Kalau ini ditutup nggak apa-apa, botolnya ditutup.
Nah, sekarang botol yang berikutnya mungkin Zaha nyoba ya. Zaha, tukeran tempat duduk kali. Nyiramnya jangan ini kenceng-kenceng, pelan aja gitu. Oke, udah ya, kalau udah ditutup. Oke. Ya, kalau ini kan botol pertama ya. Oke. Sekarang botol yang berikutnya ya, botol kedua. Hah? Jernih. Oke, ya pelan-pelan. Nah, kalau udah ditutup, ini gimana? Agak sama ya. Iya. Oke, coba mungkin dikasih perlakuan ya, bisa ditambah daunnya atau batunya kali ya. Yang ini belum. Oke. Gimana yang ini? Sama keruhnya? Masa sih sama? Oh iya, kok sama? Sama ya? Iya. Aduh. Nggak apa-apa, ya udah. Nah. Ini mungkin dikasih tanah, ditambahin tanah kali ya. Ini mungkin karena banyak batunya ini. Nah, batunya di dulu. Ini hanya tanah aja. Duh. Tanahnya habis ya? Hah? Oh ya. Ya ini batunya gede-gede ya. Jadi coba ini nggak usah dikasih batu, coba. Ini mana adanya? Wadahnya mana? Tanahnya ditambahin. Tanahnya ditambahin. Mungkin ini batunya di ini aja ya, tanah semua aja ya. Batunya jangan banyak-banyak. Mana wadahnya? Ini, Pak. Oke, tanahnya mana? Ya udah, coba yang satunya ntar kita tambahin tanahnya ya. Jernih. Ini kamera itu. Ya. Nah, udah. Ya, coba nih. Bentar. Ini jernih gara-gara batu sama pasir ya. Bisa jadi demikian. Hah? Ya? Ya, seharusnya semakin banyak tumbuhan, erosinya semakin rendah gitu. Jadi tergantung kita menempatkan tanaman tadi.
Udah mungkin cukup. Itu seberapa keruh? Oh, coba mungkin punyamu ditambah daun sama tanamannya. Tapi ada perbedaan ya. Mungkin kalau ini keruh itu lebih keruh ya. Masih erosi ya? Ini punyanya ini, bentar. Ini punyanya ini tadi. Iya. Hah? Nah, kalau ini punyanya itu ya? Iya. Ya udah keluar dibuang. Nanti ngambil air lagi. Udah ini ya? Ya. Oke. Ya udah nanti dicatat buat presentasi. Yang kelompok 4 udah ya? Oke. Kalau udah botolnya ditutup. Nah, kalau udah ini udah ya. Botolnya ditutup ya. Iya. Iya. Itu. Itu. Ya mungkin keruh ya, tapi nggak begitu keruh ya. Nah mungkin udah cukup kali ya. Ya, boleh. Berarti semua kelompok udah ya? Tadi udah melakukan pengamatan, udah melakukan eksperimen ya, proyek erosi menggunakan bahan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah nanti hasilnya ini nanti akan ditaruh di laboratorium mungkin untuk bahan belajar ya. Nah jadi jangan sampai rusak. Kalau udah berarti berikutnya kalian harus mempresentasikan hasil proyeknya ya. Jadi tahap berikutnya adalah waktunya presentasi. Presentasinya mungkin untuk satu kelompok bisa 5 menit aja ya. Jadi bagaimana diceritakan hasil kalian melakukan eksperimen tadi. Boleh diceritakan materialnya, hasil erosinya ya, laju erosinya gitu. Apa sih yang menghambat erosi, apa yang bikin erosi itu lebih besar. Oke, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Sesuai urutan ya. Oke, nanti setiap kelompok mempresentasikan, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dari kelompok yang lain. Mungkin pertanyaannya disesuaikan ya, karena waktunya tidak banyak, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Ya? Ya di situ boleh. Disejajarkan itu terus. Ini botol yang salah ya? Ya. Iya benar. Ini taruh sini. Ini ya. Taruh di kesimpulan sementara ya tingkat erosi lebih
Mungkin kesimpulan sementara buat satu itu tingkat erosi lebih sedikit karena ada vegetasi dan dedaunan. Ya, iya diisi tadi dari jernih apa keruh gitu. Erosi tinggi apa sedang apa rendah. Iya, hasilnya. Enggak. Tapi ya boleh sih disampaikan dikit dari jadi dari perlakuan tadi mungkin hasilnya seperti ini. Baik, mungkin untuk kelompok 1 bisa memulai presentasinya ya. Boleh kalau mau sambil membawa sambil membawa hasilnya boleh. Untuk kelompok yang lain boleh memperhatikan ya, kemudian memberikan pertanyaan. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Niken Widya Afrida sebagai moderator dan di samping saya ada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ica Cynthia Denova sebagai pemateri 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melatika sebagai pemateri 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Nuptasari sebagai pemateri 4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Repanda sebagai pemateri 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Media Levian sebagai pemateri 6. Baik, langsung kita mulai saja. Erosi adalah proses pengisisan lapisan permukaan tanah, air, angin, ataupun aktivitas manusia. Dalam konteks percobaan ini, kita fokus pada erosi air. Ketika air hujan jatuh ke tanah tanpa perlindungan, butiran tanah mudah terlempar dan terbawa aliran air. Namun, jika tanah ditutupi oleh rumput atau seserah daun, maka laju erosi bisa berkurang, karena lapisan tersebut melindungi tanah dari hantaman air. Faktor penyebab erosi antara lain curah hujan tinggi, kemiringan lahan, jenis tanah, dan tutupan vegetasi. Penjelasan percobaan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan dan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada botol, tanah, pasir, rerumputan, seresah daun, batu kecil. Langkah percobaannya untuk botol yang pertama itu diisi dengan tanah, dipadatkan dan lalu ditimpa oleh pasir. Kemudian diberi rumputan, kemudian diberi seresah daun dan bebatuan. Botol yang kedua hanya diberikan pasir, tanah, dan bebatuan. Selanjutnya disiram air dan diamati hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa tutupan vegetasi berfungsi menahan butiran tanah agar tidak hanyut oleh air hujan. Akar rumputan juga membantu mengikat tanah, sedangkan seresah daun menyerap energi yang jatuh. Kesimpulan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa vegetasi sangat berperan penting dalam mencegah erosi. Tanah yang tidak memiliki penutup lebih mudah tererosi, sementara tanah yang ditumbuhi rumput dan seresah daun lebih stabil dan terlindungi. Oleh karena itu, menjaga tutupan vegetasi di lahan, terutama di daerah miring, sangat penting untuk mencegah kerusakan tanah.
Baik, dari materi yang kami sampaikan, adakah Ananda ingin bertanya? Teman. Oke, silakan Najwa ya bertanya. Dikasihin ke. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Khairunisa dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana prosesnya hingga bisa terjadi erosi? Terima kasih. Ini. Baik, izin menjawab. Dari pertanyaan kelompok 3, erosi terjadi karena disebabkan oleh air hujan yang jatuh ke tanah dan membawa sebagian material tanah dari daerah tinggi ke daerah rendah. Yang kedua, erosi bisa terjadi karena angin, dan erosi juga bisa terjadi oleh gelombang laut dan es. Gimana Najwa? Apa kita bisa dibagi dari jawabannya? Sampaikan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, cukup ya. Kita kasih hapus bagi yang Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Kelompok 2. Nih, mic-nya. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang simulasi erosi dengan bahan bekas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arini Yusapubiar sebagai moderator sekaligus pembaca pemateri 1. Nama saya Faris Ilham sebagai pemateri 2. Nama saya Ayu Sarita sebagai pemateri 3. Nama saya Aurel Madina Arla sebagai pemateri 4. Nama saya Anissa Dewi Fitria sebagai notulen. Pengertian erosi. Erosi adalah proses pengikisan atau perpindahan tanah bebatuan dari satu lokasi ke lokasi lain oleh media alami seperti air, angin, es, atau karena aktivitas manusia. Baik, pemateri kedua akan dibacakan oleh Faris Ilham. Baiklah, saya akan membacakan tentang bahan-bahan. Yang pertama ada botol berukuran 1,5 liter. Yang kedua ada tanah 1 plastik. Yang ketiga ada pasir setengah plastik. Yang keempat ada seresahan daun. Yang keempat ada vegetasi, pasir. Yang kelima ada batu kecil dan kerikil. Yang keenam ada gunting. Baik, materi ketiga akan dibacakan oleh Ayu Sarita. Saya akan membacakan langkah-langkah. Ya, langkah pertama, ini ada botol pertama, yaitu siapkan wadah botol plastik, lalu dipotong. Setelah itu, isi tanah di wadah itu, lalu dilapisi pasir dan batu, lalu ditanam rumput dan tanaman kecil di atasnya, lalu ditaburi serapah daun. Botol kedua, ini cuma dipenuhi dengan tanah, lalu diisi batu.
Materi keempat akan dibacakan oleh Aurel Ilmadina Arla. Jadi lahan yang berisi tanaman bervegetasi itu erosi minimal. Air yang mengalir lebih jernih dan sedikit tanah yang terbawa. Sementara lahan dengan tanaman yang kosong air yang mengalir lebih keruh dan banyak membawa partikel tanah. Kesimpulannya, tanaman dapat melindungi tanah dari terjadinya erosi. Boleh ditunjukkan botolnya, airnya yang jernih dan yang keruh ya. Oke, jadi ada perbedaan di situ ya antara daerah yang memiliki tanaman dengan nggak ada tanamannya ya. Oke, kemudian silakan dilanjut. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Revan. Perkenalkan, nama saya Revan Renanda dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana proses resah daun dan tumbuhan menekan erosi? Ya, pertanyaannya bagus ya. Gimana sih serasa daun dan tumbuhan itu bisa menekan laju erosi? Ya, boleh bisa dijawab ya sama kelompok 2. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Aurel Ilmadina Arla. Jadi di alam biasanya vegetasi berupa pepohonan yang memiliki akar. Ketika ada air hujan yang jatuh, maka air tersebut akan tertahan oleh dedaunan dan batang pohon. Dan air akan meresap ke dalam tanah, lalu tertahan oleh akar pohon. Sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya erosi. Ya, mungkin itu jawabannya ya, bisa diterima sama Revan. Oke. Siap. Terima kasih atas waktunya. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berikutnya kelompok 3. Mungkin bisa dari situ aja ya untuk kelompok 3 ya, biar suasananya agak berbeda. Ya, bisa berdiri di situ. Nah, untuk teman-teman kelompok yang lain, tolong diperhatikan ya, untuk kelompok 3. Apakah hasilnya sama atau ada perbedaan di situ? Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berdirinya kami di sini, kami ingin memaparkan materi yaitu tentang proses terjadinya erosi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asna Nuria Askia, yaitu sebagai moderator, dan di samping saya ada Nia Rahmah, di sampingnya ada Cynthia, di sampingnya lagi ada Najwa, dan yang terakhir ada Zaha Hadid. Baiklah, saya di sini akan memberitahukan apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat simulasi erosi ini. Di sini ada botol yang berukuran 1,5 liter, terus juga di sini ada tanah, ada pasir, ada kerikil, dan juga ada rumput. Baiklah, saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan dan simulasi. Yang pertama, persiapan. Siapkan botol plastik bekas, lalu botol tersebut isi dengan tanah
Botol yang pertama isi dengan tanah, pasir, batu kerikil, daun kering, dan juga tanaman. Dan botol yang kedua berisi tanah dan kerikil. Nomor 2, variasi permukaan. Biarkan permukaan tanah polos dan rata, lalu tempelkan daun kering dan taburkan rumput secara merata di permukaan tanah untuk mensimulasikan lahan bervegetasi. Nomor 3, membuat kemiringan. Letakkan penyangga di bawah salah satu ujung botol agar permukaannya itu tetap miring. Lalu, letakkan gelas plastik bekas di bawah lubang pembuangan air pada botol plastik untuk menampung air yang tererosi. Lalu, simulasi hujan. Isi gelas plastik dengan air, tuangkan air dari gelas plastik ke botol bekas. Lalu, tuangkan air ke dalam botol plastik seperti hujan. Amati yang terjadi. Perhatikan air mengalir, jumlah tanah yang terbawa, dan kejernihan air yang terampung di ember. Nah, di sini ada hasil pengamatan kami. Pada botol yang pertama itu tidak terlalu keruh. Karena kenapa? Karena di atasnya terdapat rerumputan. Ya, terdapat vegetasi tanaman sehingga dia airnya tidak terlalu keruh. Dan juga jumlah tanah yang terbawa air di sini terlihat sedikit. Dan juga kondisi permukaan tanahnya setelah penyiraman terlihat lebih padat. Tingkat erosi yang terjadi pada botol yang pertama ini dia sedang. Lalu warna air hasil erosi yang kedua pada botol yang kedua itu terlihat airnya keruh karena jumlah air yang terbawa juga banyak. Jumlah tanah yang terbawa banyak di bawahnya. Terus kondisi permukaan setelah penyiraman di sini terlihat agak becek. Tingkat erosi yang terjadi di sini tinggi karena dia tidak terdapat vegetasi di atasnya. Jadi teman-teman, hasil kesimpulan dari kerja kelompok kami adalah kita dapat melihat secara langsung bagaimana vegetasi berperan penting sebagai pelindung tanah dari erosi. Akan tanaman mengikat tanah, sementara daun rerumputan mengurangi dampak langsung tetesan air hujan. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan barang bekas, kita bisa belajar tentang fenomena alam yang penting dan memahami urgensi menjaga lingkungan. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain ya, silakan. Oke. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marzel Triprayogi. Saya ingin bertanya, apakah semua tempat dapat mengalami erosi? Oke, pertanyaan yang menarik juga, apakah semua tempat itu mengalami erosi atau tempat tertentu aja gitu? Mungkin bisa dijawab ya buat kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebenarnya ada petunjuk yang bisa kita ketahui ada atau tidaknya erosi yang terjadi di alam. Jika kita melihat sungai, jika sungainya terlihat keruh, maka di situ terdapat erosi yang tinggi. Tetapi jika airnya jernih, di situ tidak ada erosi. Terima kasih. Oke, jadi dari sungainya ya, berarti kalau sungainya jernih ya mungkin erosinya kecil ya. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Kita beri aplaus. Ya, selanjutnya kelompok 4 ya. Boleh dari situ aja presentasinya ya.
Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, berdirinya kami di sini akan menjelaskan hasil presentasi kita. Perkenalkan, nama saya Marcel Tri Prayogi sebagai pemateri 1, dan di samping saya ada Febri Alwi Arafa, dan di samping saya ada Meisya Citra Adila, di samping saya ada Nabila Julia Putri, di samping saya ada Leo Badru. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian erosi. Erosi itu adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh tenaga alam seperti air, angin, atau es. Baik, saya akan menjelaskan bahan-bahannya adalah 1 botol 1,5 liter, 2 tanah, 3 pasir, 4 batu, 5 seresah daun, 6 rerumputan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah eksperimen simulasi erosi. Jadi botol yang pertama itu diisi dengan tanah, lalu ditimpa dengan pasir, kemudian diberikan batu-batu kecil, kemudian ditanami rerumputan dan dikasih seserahan daun. Dan botol yang kedua hanya berisikan tanah dan batu-batu kecil. Baik, saya akan memberikan hasil pengamatannya. Botol yang pertama ini warna airnya lumayan bening, nggak terlalu keruh. Yang kedua itu lumayan keruh. Jumlah tanah yang terbawa air, botol pertama itu sedikit, sedangkan yang kedua lebih banyak. Kondisi permukaan tanah setelah penyiraman, yang pertama lumayan padat, yang kedua lebih becek. Tingkat erosi yang terjadi, yang pertama itu sedang, yang kedua tinggi. Oke, jadi kesimpulannya botol yang pertama yang ada tumbuhannya erosinya lebih rendah ya. Jadi mungkin sama dengan kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya? Baik, Perkenalkan, nama saya Aurel Madinarla dari kelompok 2. Ingin bertanya, jika pada botol pertama vegetasi dan dedaunan bisa mencegah erosi, apakah hutan yang banyak pohonnya tidak terjadi erosi? Ya, pertanyaannya menarik. Apakah di hutan itu nggak terjadi erosi gitu? Coba bisa dijawab ya. iya, itu masih bisa terjadi. Tapi itu lebih sedikit daripada yang tidak ada pohonnya. Iya. Oke. Apakah cukup? Ya. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 4 ya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar mempresentasikan proyek kita yang berjudul tentang erosi ya. Nah, kesimpulannya kita simpulkan bersama-sama ya bahwa erosi itu sebenarnya dapat terjadi di semua muka bumi kita, cuma yang membedakan adalah erosinya tinggi, sedang atau rendah. Biasanya tempat-tempat yang banyak vegetasinya seperti yang disampaikan sama Nia Rahmah tadi ya, itu ternyata erosinya lebih rendah. Itu bisa ditandai dengan warna yang ada pada air sungai. Jadi kalau kalian lihat air sungai, airnya keruh berarti erosinya tinggi. Erosi itu tidak bisa dihilangkan, nah ini ya, tapi bisa dicegah dengan cara apa ya? Menanam pohon gitu. Makanya kita diajarkan untuk menjaga lingkungan, salah satunya menanam pohon. Karena kalau lahannya itu tererosi, lama-kelamaan tanah yang subur itu jadi hilang. Kayak gitu ya. Nah, untuk evaluasi, kalian bisa mengisi kuisis ya.
yang ada di link ini. Untuk silakan dimasukkan linknya, kemudian kodenya ya. Klik gabung ini. Ya, oke, Revan udah gabung. Kodenya 038870. Oke, mungkin sudah semua ya perwakilan tiap kelompoknya ya. Sudah semua atau belum? Belum. Siap. Ada siapa yang pakai baju kuning ini? Faris. Oke, kita bisa start ya. Oke, untuk kita waktunya dimulai ya. Silakan langsung aja mengerjakan. Start. Akhir. Kalau duanya benar, berarti benar semua ya. Gimana? Udah selesai? Soalnya hanya 2 ya. Oke, sepertinya udah selesai semua ya. Kita bisa end. Yes. Oke, peringkat ketiga Marcel. Kita beri tepuk tangan. Oke. Marcel, Aurel, dan Nia. Marcel mana? Berdiri? Oke. Kalau Aurel? Oke. Kalau Nia? Oke. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Silakan duduk kembali. Gimana kira-kira pelajaran hari ini? Menyenangkan atau enggak? Nah, kalian bisa lihat emoticon ini ya. Kira-kira Medi pilih yang nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? 4. Oke, bahagia ya. Kalau Zaha nomor berapa? Wah, ini nomor 4. Oke. Kalau kalian disuruh milih nomor berapa nih semuanya? Oke, mantap. Ada yang mau ngasih saran, mungkin kesan-pesan buat pembelajaran hari ini? Boleh, 1 orang. Kita tadi udah belajar tentang erosi ya. Jadi menyenangkan sekali untuk belajar hari ini ya. Oke, boleh Najwa mungkin ya, boleh memberikan kesan-pesannya untuk pertemuan hari ini ya. Saya senang belajar hari ini karena menurut saya metode belajar seperti ini sangat menarik dan tidak membosankan karena banyak hal yang kita lakukan dari awal pembelajaran sampai akhir. Oke, ya. Kata Najwa cukup sangat menarik, nggak membosenin ya. Ada yang tidur nggak tadi? Nggak ada ya.
Nggak ada. Oke, karena pembelajaran kita udah selesai, kesimpulannya udah saya sampaikan. Kalian juga senang belajar hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kehidupan kalian, buat di rumah, di sekitar sekolah kita, mengingatkan teman-teman untuk jaga lingkungan ya. Gitu. Kita beri aplaus buat kita. Oke, terima kasih pertemuannya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.